Bab tahun 1851 sampai tahun 1855. Dia berhipotesis bahwa meskipun lelaki tua itu menyelamatkan mereka pada saat yang genting, ledakan itu entah bagaimana memengaruhinya dan memberinya kekuatan super. Karena itu, Zoe mungkin juga mengalami fenomena yang sama. Zoe terkejut. Mengapa kamu tidak mencoba dan melihat apakah ada perubahan? Tanya Wina. Tentu, pada saat itu, Zoe sudah menjadi seorang pejuang. Karena itu, dia mencoba merasakan perubahan di tubuhnya. Namun, dia tidak merasakan sesuatu yang berbeda. Biarkan aku mencoba mengumpulkan energiku. Pada saat itu, dia merasakan sengatan listrik mengalir di kepalanya. Rasa sakit yang ditimbulkannya terasa seolah-olah kepalanya akan pecah. Dalam benaknya, gambar kabur muncul. Tapi, dia tidak bisa mengatakan apa itu. Rasanya seperti ada 1000 jarum yang merobek otaknya, menyebabkan dia merasakan sensasi yang menakutkan. Sambil memegangi kepalanya, Zoe berteriak kesakitan sebelum ambruk ke tanah dan berguling kesakitan. Winona terkejut ketika dia melihatnya. Ada apa dengan Zoe? Seolah-olah dia sudah gila, Zoe meringis di lantai dan menjerit setan. Itu sangat menakutkan sehingga rambut Winona berdiri. Matanya merah sementara bola matanya tampak seperti akan keluar. Bam, 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 dia membanting kepalanya ke tanah, mengeluarkan suara yang menakutkan. Bagian yang mengejutkan adalah bahwa tanah mulai pecah dengan retakan muncul di mana-mana. Bagi Winona, Zoe sendiri tampak seperti iblis. Oleh karena itu, dia memeluk Zoe dan mencoba menahannya. Zoe, tenang, kamu harus tenang. 1 menit kemudian, Zoe akhirnya tenang dan kehilangan kesadaran. Saat itu, dia basah oleh keringat. Apa yang terjadi dengannya? Apakah tabrakan partikel mempengaruhi saraf otaknya? Winona melakukan analisis awal. Tampaknya tidak setiap eksperimen yang gagal akan memberi semua orang kekuatan super. Itu tergantung pada tubuh fisik seseorang dan keberuntungan. Sejauh ini, tabrakan partikel tampaknya membawa lebih banyak kerugian daripada kebaikan. Aku harus membiarkannya istirahat dulu. Ketika dia bangun, saya akan membawanya kembali dan memeriksa apa yang salah dengannya, gumam Winona pada dirinya sendiri. Zoe akhirnya bangun beberapa jam kemudian. Zoe, apa yang terjadi padamu barusan? Tanya Wina. Zoe memijat kepalanya. Tepat ketika saya mengumpulkan energi saya bisa merasakan ledakan energi mengisi kepala saya. Rasanya sangat sakit hingga saya pikir kepala saya akan meledak. Saat itu, aku tidak bisa merasakan diriku sendiri. Seolah-olah aku sudah tidak ada lagi. Sambil menggosok kepalanya, Zoe menarik napas dalam-dalam. Jangan khawatir, saraf Anda mungkin terpengaruh oleh ledakan itu. Aku akan memeriksanya begitu kita kembali, Winona meyakinkannya. Kurasa itu bukan masalah besar juga. Lagi pula, sepertinya tidak ada perubahan pada tubuhku. Baik Zoe dan Winona tidak terlalu memikirkannya. Namun, bukan itu yang Winona rasakan saat melihat Zoe sebelumnya. Dia sebenarnya terkejut dengan apa yang terjadi. Ketika Zoe tidak sadarkan diri, Winona memeriksa dirinya sendiri. Dia tidak hanya memiliki kekuatan super, tetapi kecepatan dan kecerdasannya juga telah menghancurkan semua penghalang. Bahkan, dia memperoleh kemampuan untuk menyembuhkan dirinya sendiri. Ketika dia mencoba untuk memotong dirinya sendiri, kulitnya dengan cepat pulih. Tabrakan partikel melakukan peningkatan total kemampuan fisiknya. Anda benar-benar beruntung mendapat manfaat besar dari pencukuran dekat, komentar Zoe sambil tersenyum. Maafkan aku Zoe, yang bisa saya pikirkan saat itu adalah membawa Jared bersama kami. Winona tampak menyesal. Zoe menggelengkan kepalanya. Jangan khawatir. Omong-omong, di mana Jared? Apakah dia selamat dari ledakan itu? Zoe tiba-tiba bertanya. Pertanyaan bagus. Menamparkan dahinya, Winona tiba-tiba teringat masalah serius yang dihadapi. Jared, dia adalah alasan untuk semua ini. Jika dia tidak mati, bukankah tindakanku akan sia-sia? Zoe mengernyitkan alisnya. Jika orang tua itu tidak menyelamatkan kita, tidak ada yang bisa selamat dari ledakan itu. Wina mengangguk. Itu benar. Alasan dia mendapatkan kekuatan baru adalah karena dia hanya terkena radiasi dalam jumlah kecil. Jumlah yang lebih besar akan melenyapkannya sebagai gantinya. Namun, masuk akal baginya untuk menyelamatkan semua orang, termasuk Jared, analisis Zoe. Winona berkomentar, mungkin,
kita kemungkinan besar hanya 2 yang selamat sementara Jared dan anak buahnya mati. Atau masih ada kemungkinan lain. Orang tua itu mungkin datang khusus untuk kita karena dia adalah seseorang yang berhubungan dengan Levi. Karenanya, dia pasti tidak akan menyelamatkan Jared. Zoe mengangguk. Mungkin salah satunya. Terlepas dari yang mana, itu berarti Jared kemungkinan besar sudah mati. Petik 2. Saya setuju. Tapi, kita harus kembali ke markas latihan untuk memverifikasinya. Tidak ada yang tahu pasti apakah Jared sudah mati. Sementara itu, Levi mencari Zoe di seluruh Erudia dengan antusias. Pada saat yang sama, The Cardinal Hall terus mengirimkan pemberitahuan buronan untuknya. Peringkat bahayanya telah naik ke level 8. Untuk mencegahnya mencapai level 9, The Cardinal Hall mengeluarkan The Cardinal Order TCO terhadapnya. Dekrit itu hanya dikeluarkan dalam keadaan yang sangat putus asa. Setelah diterbitkan, The Cardinal Hall, Eragon, dan organisasi erudian manapun harus mematuhinya tanpa pertanyaan. Faktanya, semua negara di bawah pengaruh Erudia harus mematuhi dan berpartisipasi. Siapapun yang menentangnya akan dieksekusi. Secara sederhana, The Cardinal Order adalah dekrit yang memobilisasi semua sumber daya untuk membunuh targetnya, tidak peduli biayanya. Itu tidak akan ditarik sampai targetnya mati. Akibatnya, The Cardinal Hall mengeluarkan satu melawan Levi. Tidak ada yang mengira mereka akan mengambil langkah drastis untuk memerintahkan agar Levi dibunuh. Sejak The Cardinal Hall dibentuk, The Cardinal Order hanya diterbitkan 2 kali. Yang pertama adalah ketika Cirrus muncul. Itu dibatalkan hanya setelah hilangnya Cirrus. Yang kedua adalah untuk Levi. Ada pepatah di dunia seni bela diri. Setelah The Cardinal Order dikeluarkan, dianggap mulia bagi seorang seniman bela diri untuk mati mengeksekusinya. Oleh karena itu, baik Erudia dan seluruh dunia dikejutkan oleh The Cardinal Order. The Dragonites meratap, apakah ini pilihan terakhir? Dengan TCO, tidak ada yang akan beristirahat sampai Levi terbunuh. Leonidas, Robert Slayer, dan Xenotov mungkin bisa melawan Levi. Namun, satu telah menyegel dirinya sementara 2 lainnya tidak bisa ditemukan. Namun, begitu TCO dikeluarkan, para prajurit elit Eragon bersiap untuk bertempur, bersama dengan yang terkuat dari The Cardinal Hall. Mengingat bahwa para elit ini adalah kartu truf organisasi mereka masing-masing, mereka dirahasiakan dan tidak terdaftar di daftar permata dan batu. Karena itu, tidak ada yang benar-benar tahu sejauh mana The Cardinal Hall dan kekuatan Eragon. Para elit ini jarang menunjukkan diri mereka. Sebagian besar waktu, itu adalah prajurit seperti Kaiden yang dikirim. Namun, mengingat seberapa besar ancaman Levi, mereka harus mengirim petarung terkuat mereka. Saat TCO dikeluarkan, langit menjadi gelap. Namun, Levi tampaknya tidak peduli saat dia melanjutkan pencariannya untuk Zoe. Sementara itu, Zoe dan Winona telah menyelinap kembali ke basis pelatihan Gamatech. Mereka terkejut melihat seluruh pangkalan pelatihan menjadi puing-puing. Apa kekuatan besar? Pada saat itu, tim penyelamat telah menyelesaikan pekerjaan mereka dan tidak ada seorang pun yang tersisa. Ayo, mari kita pergi dan melihat-lihat. Keduanya memasuki basis pelatihan. Tiba-tiba, Zoe menjerit kesakitan, membuat Winona ketakutan. Zoe, kamu baik-baik saja. Zoe memegangi kepalanya dan berteriak histeris. Adegan familiar dari eksterior dan lab Gamatech sebelum kehancurannya melintas di benaknya. Semakin dia ingat, semakin besar rasa sakit yang dia rasakan di kepalanya. Keributan itu membuat para penjaga di dekatnya waspada. Ketika mereka bergegas, Winona dengan cepat membawa Zoe pergi. Dia curiga Zoe mengalami kerusakan pada otaknya. Segera, Winona membawa Zoe ke rumah sakit swasta di kota Auckland untuk pemeriksaan. Karena Winona memiliki rumah sakit, dia tidak dapat menimbulkan kecurigaan. Tepat setelah pemeriksaan, hasilnya menunjukkan bahwa tidak ada yang salah dengan Zoe. Otaknya tidak mengalami kerusakan apapun, tetapi saraf di otaknya telah dilemparkan ke dalam kekacauan. Winona langsung memikirkan eksperimen Jared. Meskipun terputus tepat waktu, itu meninggalkan efek samping ringan pada Zoe. Karena itu, dokter menyarankan Zoe untuk lebih banyak beristirahat. Hasil itu juga meredakan kekhawatiran mereka berdua. Ngomong-ngomong, anak buahku telah melaporkan kembali bahwa selain mereka yang bersembunyi di pangkalan pelatihan bawah tanah, semua orang sudah mati.
Karenanya, tidak mungkin Jared masih hidup. Winona berkomentar. Indah sekali. Kami akhirnya menyingkirkannya. Petik 2. Zoe tersenyum. Namun, dia mengerutkan kening saat berikutnya. Tapi basis pelatihan Gamma Tech dihancurkan. Itu adalah harga yang mahal untuk dibayar, dan itu semua terjadi karena aku. Winona menggelengkan kepalanya tanpa banyak peduli. Itu tidak masalah. Paling-paling, saya dapat mengkompensasi aliansi dengan basis pelatihan ilmiah saya sendiri. Meskipun itu tidak sebesar milik mereka, itu akan cukup untuk saat ini. Petik 2. Zoe terkejut. Basis pelatihanmu. Ya, ayah dan kakek saya adalah ilmuwan terkemuka di bidangnya masing-masing. Keluarga saya memiliki basis pelatihan standar internasional dan 3 standar nasional lainnya. Winona mulai menjelaskan latar belakang keluarganya. Dia berasal dari keluarga ilmuwan di mana semua orang jenius. Oleh karena itu, dia juga menjadi satu di usia yang sangat muda dan memiliki banyak prestasi atas namanya. Itu semua berkat lingkungan tempat dia dibesarkan. Ms. Wilcox, saya tidak bisa cukup berterima kasih. Jika bukan karena Anda, saya akan berubah menjadi boneka Jared. Jika itu terjadi, lebih baik aku mati. Meski begitu, aku bahkan tidak punya pilihan untuk bunuh diri. Zoe sangat berterima kasih kepada Winona. Hanya itu yang bisa saya lakukan. Dengar, aku bahkan mendapat manfaat dari kecelakaan itu. Sebenarnya, kita berdua seharusnya berterima kasih pada orang tua itu. Jika bukan karena dia, tak satu pun dari kita akan hidup, bukankah Anda setuju? Petik 2. Kamu benar, kami berutang padanya selamanya. Sementara itu, di suatu tempat di Erudia, Bruce dan beberapa orang lainnya dikumpulkan untuk misi di Erudia. Dia datang ke negara itu dengan dalih memburu Levi, padahal sebenarnya, dia memiliki tujuan yang berbeda. Dari sudut pandang mereka, Levi pasti akan dibunuh. Namun, tidak ada yang mengira dia masih hidup. Mereka tidak lagi memperhatikan Levi. Sebaliknya, mereka fokus pada misi mereka. Namun demikian, mereka telah mendengar tentang apa yang terjadi di dasar pelatihan Gamma Tech dan menyadari bahwa Jared telah jatuh. Sebelum itu, Bruce mengadakan pertemuan singkat dengan Jared. Dia senang melihat betapa kuatnya Jared dan berpikir bahwa Zarain telah mendapatkan sekutu yang kuat. Namun, dia tidak menyangka akan mendengar kematian Jared dalam waktu kurang dari sehari. Itu tidak mungkin. Kesadaran Jared masih ada meskipun saat ini sangat lemah. Namun demikian, dia masih hidup. Salah satu bawahan Bruce berkomentar dengan heran. Mereka masih berhasil menangkap keberadaan kesadarannya. Oleh karena itu adalah bukti bahwa dia belum mati. Sebelum Jared mengubah komposisi tubuhnya sendiri, dia datang ke Bruce untuk meminta bantuan. Dia memperoleh satu set peralatan untuk menyimpan ingatannya dan mengubahnya menjadi bentuk energi. Oleh karena itu, Bruce menggunakan peralatan yang sama untuk mendeteksi kesadaran Jared. Dia telah memverifikasi bahwa Jared masih hidup. Apa? Kesadarannya masih ada. Itu artinya dia masih hidup. Indah sekali. Merasa gembira, Bruce melambaikan tangannya ke udara. Bahkan, dia menuangkan segelas whisky untuk merayakannya. Dengan Jared masih ada, kekuatannya dan Zarain akan meningkat secara signifikan. Kirim sekelompok orang untuk segera menemukan Tuan Smith. Tentukan kondisinya dan berikan bantuan bila perlu, instruksi Bruce. Dipahami. Sesaat kemudian, dia langsung mengganti topik, ngomong-ngomong, apakah ada pembaruan dari semua tim yang berbeda? Cari dia. Kita harus menemukannya sebelum mereka menyadari apa yang kita lakukan. Setelah Levi telah ditangani, The Cardinal Hall akan mengalihkan perhatian mereka kepada kita. Senyum di wajah Bruce menghilang. Jelas, misi mereka di Erudia lebih penting daripada Jared. Pak Johnston, apakah Anda membutuhkan kami untuk menyelamatkan saudara Anda? Seseorang bertanya. Tidak saat ini. Anda akan secara tidak sengaja memperingatkan mereka jika Anda melakukannya. Setelah Levi mati, kita akan mampu untuk membebaskannya kapan saja. Bruce sudah punya rencana. Baiklah, kami akan mencoba menemukan Tuan Smith terlebih dahulu. Menggunakan peralatan mereka, beberapa spesialis teknis mulai memindai keberadaan Jared. Beberapa menit kemudian, seseorang berkomentar dengan heran, "Oh, mengapa kita kehilangan sinyal kesadarannya? Apakah sesuatu terjadi?" Bahkan Bruce pun tersentak. Apakah Anda kehilangan sinyal? Lanjutkan pencarian. Kita perlu memastikan apakah Jared masih hidup.
Semua orang terkejut dengan perkembangannya. Kesadaran Jared ada di sana untuk sesaat dan menghilang di detik berikutnya. Karena itu, tidak ada yang yakin tentang apa yang sedang terjadi. Sementara itu, di dalam rumah sakit swasta di Auckland City, Zoe memegangi kepalanya dan berteriak. Jika bukan karena Winona menahannya, dia akan jatuh dari tempat tidurnya. Lagi, Winona tercengang. 10 menit sebelumnya, hal yang sama terjadi pada Zoe tanpa peringatan. Tepat setelah dia berhasil tenang, serangan lain menyusul. Kali ini, Zoe bereaksi lebih histeris dari sebelumnya. Pada akhirnya, dia jatuh pingsan karena rasa sakit, menyebabkan Winona memanggil dokter. Meski telah memeriksa saraf otaknya lagi, dokter tidak menemukan kesalahan dan menyarankannya untuk beristirahat. Kapanpun diperlukan, dia akan menyuntiknya dengan obat yang akan menenangkannya. Namun, fenomena yang sama terus berulang. Baik Winona maupun Zoe tahu ada yang salah tetapi tidak tahu apa itu. Mereka harus mencari dokter Miracle untuk memeriksa Zoe. Oleh karena itu, Winona berhasil menghubungi seseorang melalui kontaknya. Sementara itu, orang-orang Raisonian, yang berada di balik segalanya, masih sibuk merencanakan. Mereka berada di tahap akhir skema mereka. Kita perlu mempercepat rencana dengan memajukan tahap kedua. Pertama, Levi tahu bahwa seseorang sedang menyamar dan bahkan berselisih dengan si penipu. Juga, dia tahu keberadaan kita dan mengawasi kita dengan cermat. Kedua, The Cardinal Hall telah mengeluarkan The Cardinal Order. Oleh karena itu, Levi akan segera terbunuh, dan mereka akan mengalihkan perhatian mereka kepada kita dengan sangat cepat. Oleh karena itu, kita harus bekerja lebih cepat di tengah kekacauan ini. Dipahami, rencananya akan segera dimajukan. Memang benar saat The Cardinal Order dikeluarkan, perhatian semua orang terfokus pada Levi sementara yang lainnya diabaikan. Oleh karena itu, selama ada yang bisa memastikan lokasi Levi, para pejuang elit akan berkumpul untuk membasminya. Setelah TCO dikirim, Robert Slayer, yang sekarang diturunkan ke posisi ketiga dari kedua di daftar permata, muncul. Saat itu, Levi telah merobek pakaiannya yang setara dengan meludahi wajahnya. Jelas, Levi tidak menghormatinya sama sekali. Oleh karena itu, Robert Slayer memiliki alasan pribadi dan profesional untuk bertemu Levi. Pria yang mendominasi seluruh era sedang dalam perjalanan. Sementara itu, Levi kembali ke markas pelatihan Gamma Tech. Aroma Zoe. Levi senang karena dia yakin Zoe telah datang ke tempat itu. Tiba-tiba, Levi berteriak, "Siapa itu?" Dia memperhatikan bahwa seseorang mengikutinya dalam bayang-bayang. Pada level Levi, kepekaannya terhadap setiap makhluk hidup meningkat. Bahkan, dia bisa merasakan pergerakan kecil semua pohon dan serangga melalui gelombang energi yang mereka pancarkan. Indranya sangat lihai sehingga dia bisa mendeteksi seekor serangga yang mengepakkan sayapnya. Oleh karena itu, Levi menyadari Okano Yuichiro, samurai bayangan, mengikutinya. Okano baru saja menangkap Levi tetapi tidak menyangka akan ditemukan begitu cepat. Mundur. Okano segera mundur. Ini adalah pertama kalinya dia diperhatikan oleh seseorang sepanjang karirnya. Jelas, dia telah meremehkan Levi. Aku tidak akan membiarkanmu kabur dengan mudah. Meskipun Levi berjarak 1 kilometer darinya, suaranya menggelegar tepat di samping telinga Okano, membuat tulang punggungnya merinding. Kekuatan yang begitu menakutkan. Tidak heran dia berada di tempat kedua di daftar permata. Bam! Saat berikutnya, dia merasa seolah-olah sebuah pesawat menabraknya. Sensasinya tidak berbeda dengan terjepit di bawah gunung. Puff! Okano memuntahkan darah dan terlempar ke belakang dengan tak percaya. Tanda panggilannya adalah Shadow Samurai. Dia seharusnya bergerak seperti bayangan dan ahli dalam dalih. Selama ini, tidak ada yang bisa menemukan jejaknya. Terlepas dari apakah dia bersembunyi atau melarikan diri, tidak mungkin untuk melacaknya. Selain itu, dia bergerak dengan kecepatan yang menakutkan. Sayangnya, dengan menabrak Levi, dia tidak hanya diperhatikan tetapi juga dikejar. Tepat ketika Okano ingin bangun dan melarikan diri, dia menyadari bahwa dia tidak bisa bergerak sama sekali. Levi telah melumpuhkannya dengan menyerang titik vitalnya. Dibiarkan dalam belas kasihan Levi, Okano dipenuhi dengan penyesalan. Melawan lawan yang tangguh seperti Levi, seseorang tidak boleh melakukan kesalahan. Atau yang lain, seseorang harus membayar dengan nyawa mereka. Mengingat situasinya, Okano bahkan tidak memiliki kesempatan untuk bunuh diri.
Sebenarnya, Levi sengaja melumpuhkannya untuk mencegahnya melakukan hal itu. Dia telah menghentikan pelarian Okano sebelumnya. Seorang Raisonian. Haha, beraninya kamu mengikutiku. Petik 2. Levi tertawa. Namun, kamu bukan dia. Okano tahu siapa yang dibicarakan Levi. Jelas, itu adalah penipu. Dengan menangkapmu, aku bisa mempelajari semua yang aku butuhkan. Levi menyadari bahwa seseorang yang sangat ahli dalam akal-akalan bukan hanya seorang prajurit biasa. Dengan itu, dia menyeret Okano bersamanya dan pergi. Segera, dia diperhatikan oleh penjaga keamanan di pangkalan pelatihan. Fiuh, bam, fiuh, bam. Mereka menyalakan suar ke langit sekaligus untuk menandakan bahwa mereka telah menemukan Levi. Segera, prajurit elit dari The Cardinal Hall dan pasukan lain di dekatnya bergegas. Namun, Levi tidak peduli dengan mereka karena dia harus menemukan Zoe terlebih dahulu. Adapun Okano, dia bahkan tidak punya hak untuk mati. Sementara itu, kembali ke Wildefield. Avery dan para tetua berdiri bersama mendiskusikan sesuatu yang penting. Sesuatu yang besar telah terjadi. Aula Kardinal telah mengeluarkan perintah kardinal. Kalian semua tidak mengerti betapa seriusnya ini. Wajah Avery memucat ketakutan. Jika The Cardinal Hall mengetahui bahwa istri dan anak perempuan Levi disembunyikan di sini, kami akan dituduh sebagai kaki tangannya. Wildefield kemudian akan dimusnahkan karena berpihak pada iblis. Avery menjelaskan. Semua orang mengangguk setuju. Itu benar. Dengan memberi mereka perlindungan, bukankah itu membuat kita menjadi bawahannya? Sekarang setelah The Cardinal Order dikeluarkan, Levi sama saja sudah mati. Ketika saatnya tiba, The Cardinal Hall akan menuduh kita berkhianat dan memusnahkan semua keluarga kita. Kalau begitu, apa yang harus kita lakukan? Saya tidak ingin melihat Wildefield dihancurkan. Kelangsungan hidup Wildefield harus didahulukan. Lagi pula, masalah ini tidak ada hubungannya dengan kita. Avery menghela nafas. Tepat. Saya tidak ingin melihat Wildefield dihancurkan saat saya bertanggung jawab. Saya akan membiarkan semua orang yang datang sebelum saya jatuh. Oleh karena itu, saya telah memutuskan untuk menyerahkannya ke The Cardinal Hall. Bab tahun 1856 sampai tahun 1860. Ada keberatan dari siapapun? Tanya Avery. Semua orang berbalik untuk melihat satu sama lain dan mencapai konsensus. Kami setuju dengan usulan Anda. Itulah satu-satunya cara kita bisa menyelamatkan Wildefield. Itu benar. Kita seharusnya tidak mengambil risiko seperti itu untuk Levi. Selain itu, bahkan jika kita menyerahkan anak itu, The Cardinal Hall tidak akan menyakitinya. Jadi diputuskan bahwa Wildefield akan menyerahkan Forlevia dan keluarganya. Setelah keputusan dibuat, Avery bergegas keluar untuk memberitahu The Cardinal Hall. Dan dalam beberapa jam, tentara dari The Cardinal Hall tiba di Wilderfield. Mereka segera mengawal Forlevia, Emma, dan Mia keluar dari Wildefield dan langsung menuju The Cardinal Hall, tanpa meninggalkan kesempatan bagi Levi untuk mencegat mereka. Itu adalah peristiwa yang tidak terpikirkan oleh Levi. Maaf, Tuan, tapi apakah Levi akan mengejar kita untuk masalah ini? Avery dan timnya khawatir Levi akan mencari mereka dan membunuh mereka setelah dia mengetahui keputusan mereka untuk mengusir Forlevia. Jangan khawatir, Levi tidak akan bisa hidup lebih dari hari ini. Kami telah mengidentifikasi tempat persembunyiannya dan tim elit dari The Cardinal Hall mengejarnya. Namun, jika Anda khawatir, kami dapat menyediakan tempat persembunyian untuk Anda. Itu akan sangat bagus. Dengan persetujuan itu, Avery memimpin para pengikutnya untuk bersembunyi sementara para prajurit dari The Cardinal Hall membawa Forlevia menjauh dari Wildefield. Saya pikir anak itu diculik oleh beberapa orang asing. Sedikit yang saya tahu bahwa Levi telah melakukan tindakan itu untuk menipu kita. Zelda merenung. Sekarang kita melihat warna asli dari pewaris Viridimen. Dia tidak hanya melatih keterampilan gelap untuk mencapai kehebatan yang luar biasa, tetapi dia juga pandai dalam tindakan licik yang licik. Sungguh teror. Kaiden terkesiap. Nah, sekarang kita memiliki ibu dan anak di tangan kita, mari kita lihat betapa sombongnya Levi. Zelda ternganga. Orang-orang kita sudah mengejarnya. Akan sempurna jika mereka bisa membunuhnya. Jika mereka gagal, kita dapat menggunakan ibu dan putrinya sebagai alat tawar-menawar untuk memaksanya menyerah. Tapi kita tidak orang-orang jahat untuk menculik mereka untuk pemerasan dia. Tujuan kami adalah untuk melindungi keluarganya dari bahaya,
Tambahnya dalam pembenaran diri, dan sesama rekannya licik tersenyum, senang dengan rencana. Sementara itu, Levi membawa Okano ke tempat yang sepi. Saat dia hendak menginterogasi Okano, dia mendapat kabar dari anak buahnya. Apa? Avery menyerahkan Forlevia ke The Cardinal Hall. Serunya kaget. Dia telah menempatkan beberapa orang di sekitar Wildefield untuk menjaga Forlevia. Namun, The Cardinal Hall mengirim pasukan yang tangguh dan mereka berusaha untuk memulai misi mereka secara diam-diam, jadi pada saat anak buahnya mendeteksi gerakan mereka, sudah terlambat. Kamu dalam masalah besar, Avery. Levi meraung, mengejutkan Okano. Levi tidak memperkirakan bahwa mata rantai yang lemah adalah Wildefield, tetapi itu juga karena penerbitan The Cardinal Order, atau singkatnya TCO yang tidak terduga. Avery tidak mungkin membuat keputusan drastis untuk melepaskan Forlevia jika bukan karena TCO. Levi tidak merasa yakin untuk mempercayakan keluarganya ke The Cardinal Hall, jadi dia harus mengeluarkan mereka dari tempat itu. Namun, dia tidak berniat melibatkan The Cardinal Hall dalam bentrokan langsung karena itulah yang ingin dilihat musuh mereka. Jika dia bisa mengetahui dan mengungkap plot Raisonia sebelum bertemu The Cardinal Hall, itu mungkin membantu mencegah pertumpahan darah yang bisa diperkirakan. Katakan siapa dalangnya. Jika tidak, Anda akan menyesalinya. Levi berbalik ke arah Okano dan melolong. Melihat keputusasaannya, Okano malah tertawa terbahak-bahak. Informasi itu tidak penting lagi. Kami telah mengaktifkan aksi tahap kedua kami. Selain itu, sekarang Anda sendiri dalam masalah besar, jadi apakah Anda pikir Anda memiliki kemampuan untuk melindungi orang lain? Dia berteriak. Apa? Tindakan tahap kedua. Levi mengerutkan kening pada wahyu itu karena itu berarti masalah serius di depan. Itu benar. Karena penerbitan TCO, kami mengajukan aksi tahap kedua kami. Hehehe, Levi, bagaimana kamu akan memutuskan? Apakah Anda ingin melindungi keluarga atau negara Anda? Apa pilihanmu? Okano dengan gembira bertanya. Apakah tindakan tahap kedua itu? Katakan padaku. Levi berteriak pada Okano dengan putus asa. Waktumu sudah habis, Levi. Tiba-tiba, ada teriakan keras dan ratusan prajurit yang sangat terampil muncul entah dari mana. Mereka ada di sana untuk membunuh Levi karena TCO. Gangguan apa? Levi menggelengkan kepalanya pasrah, terkejut mereka berhasil mendapatkan dia begitu cepat. Kurasa aku harus menyelesaikan kalian dulu. Dan dia mulai bertarung dengan para prajurit, dengan Okano di belakangnya. Meskipun lawannya datang dalam jumlah besar, mereka terlalu lemah, dan Levi bisa mengalahkan mereka dengan mudah. Namun, dia masih butuh sedikit waktu karena jumlah mereka yang banyak. Sial bagi Okano, Levi terlalu tangguh, dan pertarungannya nyaris tanpa usaha bagi Levi, sehingga dia tidak mendapat kesempatan untuk kabur. Saat pertarungan berlanjut, Levi menyadari ada banyak orang yang bergabung dalam pertarungan. Berita tentang keberadaannya telah menyebar, dan dia yakin lebih banyak prajurit akan datang untuk menghadapinya. Dia memutuskan dia harus keluar dari tempat itu. Kalau tidak, dia harus membuang waktu berurusan dengan para pejuang yang lemah ini. Aku harus menyingkirkan orang-orang ini. Dia bergumam pada dirinya sendiri. Dia menerobos adegan kacau dan melarikan diri ke utara, lawan-lawannya dalam pengejaran. Tak lama setelah itu, ia mencapai perbatasan Auckland City. Apapun yang terjadi, aku akan masuk ke kota dulu. Berpikir akan lebih mudah untuk menemukan tempat persembunyian di sana, Levi langsung menuju ke kota Auckland. Apa? Hahaha, Levi pergi ke Auckland City. Itu adalah wilayah kita. Apa dia sudah gila? Para pengejarnya tertawa penuh kemenangan ketika mereka menyadari bahwa dia telah pergi ke Auckland City, dan mengirimkan berita bagus itu ke The Cardinal Hall. Seketika, semua orang tahu bahwa Levi ada di kota Auckland, dan semua prajurit yang menerima TCO bergegas ke kota. Selama periode itu, Zoe berulang kali menderita migrain yang melemahkan, dan frekuensi serta intensitas serangan migrain semakin memburuk dari hari ke hari. Bahkan ketika dia berada di panggung Postdrome, dia membosankan dan apatis dan mengurung diri di tempat tidur. Itu menyebabkan Winona sangat tertekan. Winona sudah kehabisan akal. Dia telah mengerahkan semua sumber daya dan menggunakan semua koneksinya untuk mendapatkan perawatan medis terbaik bagi Zoe, tetapi tidak ada yang menunjukkan hasil yang menjanjikan. Dia memutuskan untuk membuat pengumuman publik untuk mengundang spesialis atas internasional untuk maju dengan rencana pengobatan mereka. Tawarannya itu menggoda, dan dia tidak terhindar biaya dalam undangan terbuka ini. Sementara itu,
Pencarian Jared tidak berjalan lancar bagi Bruce. Anak buahnya telah mencoba melacak Jared, tetapi mereka tidak berhasil. Awalnya, mereka berhasil mendeteksi kehadirannya sesekali, tetapi seiring berjalannya waktu, informasi semakin langka dan meskipun mereka berusaha untuk memantau semua sudut Erudia, tidak ada berita sama sekali. Seolah-olah Jared telah menghilang ke udara tipis. Kami telah berhasil menyelesaikan semua tugas kami, selain pencarian Jared, Mer Johnston, anak buah Bruce melaporkan dengan bangga, lega mereka telah berhasil menyelesaikan hampir semua misi yang ditugaskan. Mereka tidak menyerah untuk mencari Jared, ketika mereka menambahkan, kami mendengar keluarga Wilcox dari Auckland City telah memberikan undangan terbuka kepada komunitas medis internasional. Ada kemungkinan Winona masih hidup, dan dia berada di laboratorium yang sama dengan Jared. Ekspresi Bruce berubah setelah mendengar berita dari anak buahnya. Jadi Jared bukan satu-satunya yang selamat dalam insiden itu. Jika kita bisa mendapatkan Winona, kita mungkin bisa menemukan Jared atau setidaknya berita tentang keberadaannya, simpulnya. Itu benar. Kalau begitu, kita akan menuju ke kota Auckland. Dengan petunjuk itu, Bruce, bersama anak buahnya, segera berangkat ke Auckland City. Sementara itu, di Camp Raisonia, mereka mulai khawatir untuk Okano. Okano belum kembali, dan dia belum mengirim kabar apapun. Saya pikir dia mendapat masalah. Petik 2. Kami baru saja menerima laporan. Okano ditangkap oleh Levi. Ketika para prajurit dari The Cardinal Hall mengejar Levi, mereka melihat Okano bersamanya. Wajah para pejabat tinggi jatuh ketika mereka mendengar berita itu. Apa? Okano ditangkap. Jika dia mengungkapkan rencana kita kepada Levi, semua usaha kita akan sia-sia. Itu benar. Levi telah memantau kita, dan dia mendapatkan banyak petunjuk tentang kita. Jika Okano membocorkan, semua rencana kita akan terungkap. Kirim seseorang ke kota Auckland. Okano harus dilenyapkan. Tapi bagaimana kita akan mendapatkan dia jika dia ada di tangan Levi? Kurasa kita hanya punya satu kandidat yang cocok untuk misi ini, Ghost Samurai. Oh, samurai hantu. Semua orang terkesiap ketika nama itu disebutkan, seolah-olah itu tabu untuk mengucapkan nama itu. Lakukan dengan cepat. Lakukan sekarang juga. Ya, hanya dia yang bisa melakukannya. Kembali di Auckland City, di rumah sakit swasta Wilcox keluarga, Zoe menatap keluar kosong dari jendela, karena baru saja selamat dari serangan migrain mengerikan lain. Winona memiliki perasaan aneh bahwa dia berbeda dari sebelumnya. Dia tampak dingin dan agak kejam. Semua spesialis di rumah sakit telah bergiliran memeriksanya menggunakan peralatan canggih yang mereka miliki, tetapi mereka tidak dapat menemukan apa yang salah dengannya. Winona hanya bisa menaruh harapannya pada kedatangan para spesialis internasional. Ms. Wilcox, tim medis dari Zarain ada di sini. Mereka ingin memeriksa Nona Lopez. Seorang staf rumah sakit membawa kabar baik untuknya. Untunglah. Ya, tolong biarkan mereka masuk. Winona bersorak setelah mendengar berita itu dan segera keluar untuk menyambut mereka. Bruce memimpin tim Zarain, tapi dia tidak berbohong tentang hal itu menjadi tim medis. Di antara mereka adalah dokter spesialis top dari Zarain. Winona sangat gembira dan tidak curiga, jadi dia membiarkan mereka masuk rumah sakit. Ms. Wilcox, kita perlu tahu lebih detail tentang pasien. Apa yang terjadi dengannya? Bruce memanfaatkan kesempatan itu untuk mengorek beberapa informasi tentang apa yang terjadi di laboratorium pada hari yang menentukan itu. Yah, Winona ragu-ragu, bertanya-tanya bagaimana dia bisa menjelaskan bagian di mana penyelamat telah menyatakan mereka mati setelah insiden itu. Bruce tersenyum padanya dan berkata, tolong jangan sembunyikan apapun dari kami, Ms. Wilcox. Itu tidak akan membantu kami dengan diagnosis. Selain itu, kami tahu Ms. Lopez dan Anda seharusnya tewas dalam ledakan di pangkalan pelatihan Gamatech. Mengapa kalian berdua masih hidup dan di sini bersama kami? Hah? Winona terkejut, karena dia tidak mengira dia tahu itu juga. Baiklah, aku akan jujur padamu kalau begitu. Inilah yang terjadi, dia secara singkat memberitahunya tentang kecelakaan tabrakan partikel tetapi mengabaikan sebagian besar detailnya. Bruce tidak mendapatkan informasi yang dia cari, jadi dia terus menyelidiki. Oh, tapi itu tidak menjelaskan banyak hal. Apakah sesuatu yang istimewa terjadi Ms. Lopez sebelum kecelakaan tabrakan partikel? Informasi ini sangat penting, jadi tolong beritahu kami yang sebenarnya. Sisanya ikut menekan Winona.
Subjek utama yang menarik bagi Bruce adalah Jared. Dia berharap Winona memiliki informasi yang berguna tentang keberadaannya. Winona berhenti sejenak dalam keraguan, lalu memutuskan untuk berbagi lebih banyak dengan tim Zarain. Sebenarnya, Zoe terlibat dalam eksperimen sebelum kecelakaan tabrakan partikel. Itu tentang transfer pikiran dan kesadaran seseorang ke yang lain. Mereka sangat dekat dengan kesuksesan, tetapi sayangnya, itu gagal pada saat-saat penting terakhir. Petik 2. Dia melanjutkan dengan menjelaskan secara singkat apa yang terjadi selama percobaan Zoe. Astaga, itu benar-benar terjadi. Bruce hanya bisa terkesiap kaget. Dia yakin orang lain yang terlibat dalam eksperimen itu adalah Jared. Bagaimana dengan orang lain? Apakah dia masih hidup? Salah satu anggota tim Zarain bertanya, tidak bisa menahan rasa penasarannya. Winona menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak. Hanya kami berdua yang selamat. Oh, Bruce dan anak buahnya benar-benar kaget mendengarnya. Jika Jared sudah mati, bagaimana mereka bisa mendeteksi kesadarannya? Itu tidak masuk akal sama sekali. Saat itu, Bruce mendengar suara melalui lubang suara melaporkan, Mer Johnston, kami mendeteksi kesadaran Ten Smith, dan itu ada di dekat sini. Kami curiga dia ada di rumah sakit. Apa? Itu adalah berita tak terduga dari timnya yang melakukan survei di luar halaman rumah sakit. Areh. Tiba-tiba, jeritan menusuk bisa terdengar, dan itu datang dari salah satu bangsal. Oh tidak, serangan lain. Winona segera berlari menuju bangsal, dan tim Zarain mengikutinya. Di dalam ruangan, mereka bisa melihat Zoe berguling-guling kesakitan di tanah, dan teriakannya menghantui dan meresahkan. Areh. Jeritan menyakitkan lainnya dan mereka bisa melihat Zoe sangat kesakitan, karena tangannya telah tertancap di tanah dan meninggalkan bekas goresan yang dalam di lantai yang keras. Winona sangat terkejut karena serangan itu jauh lebih parah daripada semua serangan sebelumnya yang dia saksikan sejauh ini. Pak Johnston, saya bisa menunjukkan lokasi Ten Smith. Dia sangat dekat denganmu. Bahkan, dia ada di depanmu. Orang-orang yang menyurvei melapor kepada Bruce melalui lubang suara lagi. Ledakan. Itu adalah momen eureka bagi Bruce. Dia memandang Zoe dengan tidak percaya dan sepertinya telah menyusun teka-teki itu. Ini tidak bisa dipercaya. Saat itu, Bruce tahu persis apa yang menyebabkan penderitaan Zoe, dan dia juga tahu apa yang terjadi pada Jared. Dia sangat terkejut, tetapi dia menekan emosinya dan memasang wajah tenang. Tiba-tiba, sebuah bola lampu menyala di kepalanya, dan dia dengan lantang menyatakan, saya telah melihat kasus seperti ini. Saya dapat mempertaruhkan reputasi saya dalam hal ini dan menjamin kesembuhan untuk Mes Lopez. Semua orang menoleh untuk melihatnya, tertegun. Kamu bisa menyembuhkannya. Winona menatapnya tak percaya. Bruce tidak membalas Winona. Sebaliknya, dia maju untuk memeriksa Zoe dan berpura-pura memberinya suntikan. Sementara itu, dia diam-diam memberikan instruksi kepada timnya di luar melalui lubang suara. Dia memerintahkan mereka untuk menghentikan pekerjaan mereka, mematikan peralatan mereka dan berhenti mencari kesadaran Jared. Dan saat berikutnya, keajaiban terjadi. Zoe langsung tenang. Semua yang hadir tercengang, terutama Winona, yang skeptis terhadap Bruce beberapa saat yang lalu. Bruce adalah satu-satunya yang bisa menenangkan Zoe di tengah serangan. Dalam semua serangan migrain sebelumnya, dia akan pingsan karena rasa sakitnya. Bahkan mereka yang datang bersama Bruce bingung dengan apa yang mereka lihat. Serahkan dia padaku. Saya telah melihat kasus serupa sebelumnya. Bruce mulai membuat studi kasus untuk mendukung dirinya sendiri. Mengingat pengalaman dan kemampuannya yang luas, dia mampu membuat kebohongan yang kredibel, dan tidak ada yang bisa menemukan kesalahan dengan ceritanya. Apalagi, dia baru saja membuktikan bahwa dia bisa memberikan hasil yang luar biasa secara instan, jadi semua orang mempercayainya. Biarkan saya membawanya kembali ke rumah sakit terbaik di Zarain, dan saya akan menjadi dokter yang bertanggung jawab. Dia menawarkan, tidak, Zoe harus dirawat di sini. Saya akan menyediakan peralatan apapun yang Anda butuhkan. Jika kita tidak memilikinya di sini di Erudia, saya akan mengambilnya dari luar negeri. Winona dengan cepat memveto gagasan itu. Tentu, itu juga bisa berhasil. Bruce tidak dapat menemukan alasan untuk menolak proposal balasannya, jadi dia tidak punya pilihan selain menerima kondisinya. Juga, saya harap Anda mengerti, tetapi saya harus hadir selama semua sesi perawatan,
Winona menambahkan kondisi lain, dan itu benar-benar menghancurkan rencana Bruce. Ini baik saja. Bruce hanya bisa menerima apapun yang diminta Winona, karena Zoe adalah harapan terakhirnya. Akan luar biasa jika dia berhasil dalam rencananya, tetapi kegagalan juga tidak akan menjadi masalah besar. Bagaimanapun, Jared sudah mati, jadi dia hanya bisa menaruh harapannya pada Zoe. Mari kita mulai dan jangan buang waktu. Saya perlu membawa tim saya yang lain yang menunggu di luar. Petik 2. Bruce memanggil tim yang mendeteksi kesadaran Jared dari luar gedung rumah sakit. Winona melakukan pencarian yang cermat dan menyeluruh terhadap semua orang dan peralatan sebelum membiarkan mereka masuk. Rencana perawatan yang saya usulkan adalah untuk merangsangnya ke tingkat tertinggi yang bisa dia toleransi. Dia perlu mengembangkan kekebalan terhadap neurostimulasi agar bisa sembuh. Mengetahui Winona berhati-hati dan teliti, Bruce membuat upaya khusus untuk menjelaskan rencananya kepadanya secara rinci untuk meyakinkannya. Kamu bisa merangsangnya? Winona bertanya, keraguan tertulis di wajahnya. Tim dokternya telah mengusulkan rencana perawatan yang sama sebelumnya, tetapi mereka tidak mendapatkan tanggapan apapun dari Zoe. Aku akan menunjukkannya padamu. Bruce mengamankan Zoe di instalasi isolasi khusus dan memulai perawatannya. Hidupkan. Dia menginstruksikan. Anak buahnya menyalakan peralatan mereka dan mulai mencari kesadaran Jared lagi. Areh. Dan seketika, Zoe mulai berteriak kesakitan. Astaga, berhasil. Winona dan tim dokternya tercengang dan menjadi penuh harapan. Seperti seorang pesulap, Bruce bisa mengendalikan Zoe seperti boneka. Dia bisa membuatnya menjerit kesakitan kapanpun dia mau dan menenangkannya seketika dengan menjentikkan jarinya. Tingkatkan intensitasnya. Naikkan frekuensinya. Bruce memerintahkan, dan Zoe mulai berjuang mati-matian. Dari kelihatannya, jika mereka tidak menahannya sebelumnya, dia bisa saja merobohkan rumah sakit ketika dalam keadaan pikiran seperti itu. Areh. Jeritan Zoe semakin keras dan histeris, dan Winona menjadi sangat khawatir. Apakah semuanya akan baik-baik saja? Dia bertanya dengan prihatin. Jangan khawatir, instalasi isolasi ini cukup kuat untuk menahan serangan dari peringkat 7, jadi tidak apa-apa, Bruce meyakinkannya. Sorot mata Bruce menjadi lebih gila saat Zoe berjuang lebih keras. Tak satu pun dari dokter yang hadir tahu apa yang sedang terjadi, dan hanya Bruce yang tahu apa yang dia lakukan. Bruce telah membuktikan pada dirinya sendiri bahwa tebakannya benar. Dia tahu mengapa Jared menghilang, namun mereka bisa mendeteksi kesadarannya. Dia juga mengerti mengapa para dokter tidak dapat menemukan masalah dengan Zoe, tetapi dia terus-menerus menderita rasa sakit yang menyiksa. Keduanya sebenarnya terkait. Memang benar bahwa Jared telah meninggal. Tubuh fisiknya hancur total selama percobaan, dan tubuh yang terbuat dari energi murni juga telah hancur, jadi tidak ada harapan untuk menghidupkannya kembali. Alasan mereka dapat mendeteksi kesadarannya adalah karena sebagian dari kesadarannya telah tertanam dalam pikiran Zoe. Kesadarannya seperti data, dan beberapa data telah ditransfer ke otak Zoe. Eksperimen yang Jared lakukan sebelum tumbukan partikel adalah menanamkan kesadarannya sendiri ke dalam Zoe. Itu adalah upayanya untuk mengendalikan pikirannya dan menjadikannya bonekanya. Sayangnya, upaya itu gagal pada saat kritis terakhir. Meskipun gagal, sebagian besar kesadarannya sudah ditransfer ke Zoe, jadi ada dua kesadaran yang tumpang tindih di benaknya. Itu adalah percobaan gila dan penyebab serangan migrain melemahkan Zoe. Itu juga alasan mengapa Zoe memiliki tayangan dari laboratorium yang berbeda di basis pelatihan Gamatech, meskipun dia tidak pernah menginjakan kaki di mereka sebelumnya. Itu adalah sisa-sisa ingatan Jared. Eksperimen itu juga menyebabkan migrain yang menyiksa terus-menerus untuk Zoe. Itu disebabkan oleh kesadaran Jared yang merangsang otaknya. Anak buah Bruce dapat menerima sinyal intermiten dari pencarian mereka karena ada bentrokan konstan antara kesadaran Zoe dan Jared, yang menghasilkan emisi kesadarannya yang tidak stabil. Dan setiap kali Zoe pingsan karena kesakitan, mereka akan benar-benar kehilangan semua sinyal. Kesadaran Jared akan merangsang sel-sel saraf di otaknya secara berlebihan, yang menyebabkan serangan migrain. Bentrokan terus-menerus dari dua kesadaran dan stimulasi berlebihan menyebabkan Zoe terkadang bertingkah aneh, berperilaku seperti orang yang sama sekali berbeda. Bruce membuat penemuan itu secara kebetulan, dan dialah satu-satunya yang mengetahuinya saat itu. Jared sudah mati, dan hanya kesadarannya selamat di otak Zoe. Bruce pikir satu-satunya cara untuk menghidupkan kembali Jared akan membiarkan dia mengambil alih otaknya.
Jelas, itu akan menjadi prestasi yang sulit untuk dicapai. Dia akan memiliki peluang sukses yang lebih baik jika dia memiliki Zoe bersamanya di Sarain. Dengan begitu, dia akan dapat meluangkan waktu untuk menganalisis dan bereksperimen padanya. Sayangnya, Winona menolak untuk membiarkan Zoe pergi bersamanya, jadi dia hanya bisa pergi dengan taruhan berisiko berikutnya. Dia berencana untuk merangsang otak Zoe sebanyak yang dia bisa, dengan harapan itu akan membantu kesadaran Jared menang atas Zoe. Hasil lain yang mungkin adalah pikiran Zoe menjadi benar-benar kacau, yang tidak bisa dia pedulikan. Semakin besar rangsangan, semakin banyak rasa sakit yang dialami Zoe. Dia seperti binatang buas yang terkekang yang menjadi gila. Gemuruh, gemuruh, gemuruh. Tanah bergetar, membuat semua orang kehilangan keseimbangan. Bruce mulai memiliki firasat buruk, dan takut mendorongnya untuk diam-diam memakai baju besi pelindung tak terlihat itu. Maksimum. Dia memesan. Mesin itu berubah menjadi kekuatan maksimum, membuat otak Zoe menjadi hiruk-pikuk. Winona ingin menghentikannya, karena dia bisa melihat Zoe didorong hingga batas kemampuannya dan sangat menderita. Namun, Bruce berhenti semua orang dengan berteriak lantang, "Jangan menyerah. Kami berada di ambang kesuksesan." Semua orang hanya bisa berdiri dan menonton saat rangsangan menjadi berlebihan. Winona menyaksikan dengan rasa firasat, tidak dapat menyimpulkan apakah itu hal yang benar untuk dilakukan. Sekarang saatnya. Bruce melolong. Areh. Zoe mengeluarkan suara melengking saat stimulasi mencapai level maksimum. Ledakan, retakan, bersambung.